Pada video kali ini kita akan membahas salah satu anggota keluarga Chia, keluarga paling sakti dalam serial Pedang Kayu Harum, yaitu pendekar lembah naga Chia Shinlong. Generasi ketiga dari keluarga Chia, Chia Shinlong adalah anak dari Chia Bunho dan cucu dari Chia Kinghong. So langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan dan pastikan teman-teman untuk subscribe Usia Library agar tidak ketinggalan dengan konten-konten usia kami yang lainnya. Sebelum masuk ke pembahasan, kami senang memperkenalkan sebuah buku yang berjudul Coping House Chronicle. Ini adalah sebuah guidebook yang dibuat oleh rekan kami, Reki Monding, yang berisi tentang perjalanan lengkap dari karakter-karakter tersakti milik Coping House. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan mengunjungi Tokopedia milik Wuxia Indonesia, yang linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Dalam menempatkan posisi seorang tokoh ada di level mana tentu berdasarkan premis dari novel KPH sendiri dalam konteks kesaktian seseorang. Inilah kategori yang mutlak harus dimiliki dan dikuasai seseorang jika ingin mencapai level yang sangat sakti, yaitu bakat yang istimewa, punya mental karakter yang sangat kuat, kecerdasan dan kerja keras, penguasaan akan ilmu-ilmu yang berkategori langka dan mujizat, serta puncaknya adalah seberapa hebat kekuatan Shinkang yang dimiliki. Dalam serial Pedang Kayu Harum, bukan sedikit tokoh sakti yang malang melintang di dunia Kangou. Sebut saja nama-nama seperti Ketua Chin Liang Pai Chia Kinghong, Ketua Xiao Lim Pai Tiong Pek Ho Xiang, mantan Ketua Huasan Pai Bun Huat Tosu, tokoh sakti dari Tibet Kok Beng Lama, pendekar sakti Yap Kun Leong, Pangeran Cheng Hang Ho, sepasang iblis dari Thailand Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, pendekar sadis Cheng Tianxin, Raja dan Ratu Iblis, pendekar mata keranjang Tang Hai, dan beberapa nama lain termasuk tokoh historikal Panglima Teho yang dalam novel didefinisikan sebagai orang sakti. Ada 4 alasan mengapa Chia Shinlong disebut sebagai yang terkuat. Pertama adalah mentalnya yang sangat kuat. Chia Shinlong lahir dari proses yang tidak normatif seperti anak-anak pada umumnya. Dia bahkan lahir tanpa mengetahui siapa ayahnya. Ibunya yang harus tetap berusaha survive demi memelihara dan membesarkan Shinlong, lalu kawin dengan seorang pria parubaya yang telah mempunyai 4 anak. Shinlong kecil yang statusnya adalah anak tiri tentu kenyang dengan perlakuan tidak adil. Intimidasi dari ayah tiri dan saudara tiri menjadi pemandangan sehari-hari. Ibunya tidak bisa berbuat banyak selain menangis dan dengan tegar tetap menghibur dan membesarkan hati dari Shinlong. Bahkan Shinlong kecil sempat hidup dengan sekawanan monyet yang justru dia rasakan lebih peduli dan menyayanginya dibanding saudara-saudara tirinya. Dan hal ini justru kemudian membentuk watak dan perilaku yang tahan banting bagi Chia Shinlong. Kenyang dengan penderitaan membuat mentalnya menjadi tangguh dan kuat, mampu menghadapi pahit getir persoalan hidup dengan mata terbuka. Dan ini membuat Chia Shinlong tumbuh menjadi seorang laki-laki petarung. Alasan keduanya adalah bakat yang istimewa. Apa yang dilihat dan dirasakan oleh Ouyang Busek terhadap diri seorang Chia Shinlong adalah bukti kehebatan dan keistimewaan bakat yang dimiliki oleh Chia Shinlong. Ketika Chia Shinlong belajar ilmu mujizat Hok Mo Cap Sa Chiang atau 13 pukulan penakluk iblis, berbekal bakatnya yang istimewa, ilmu yang Ouyang Busek harus pelajari selama bertahun-tahun dengan hasil yang tidak paripurna, mampu dipelajari oleh Chia Shinlong dengan waktu yang jauh lebih singkat dengan hasil yang sempurna. Ini semua bisa terjadi karena Chia Shinlong dikaruniai talenta yang istimewa yang memudahkannya secara insting dan naluri menyerap, menganalisa, dan mempraktekkan sebuah ilmu jauh lebih baik dibanding orang lain, bahkan orang yang lebih senior dibanding dirinya. Alasan ketiga adalah menguasai hampir semua ilmu silat hebat.
Jia Xinliang menguasai semua ilmu hebat milik Qing Liang Pai selain ilmu pedang kayu harum, seperti Tai Kek Sin Kun, San In Kun Huat atau silat sakti awan dan gunung, dan tentu saja Tiki Bing mencuri hawa pindahkan nyawa, ilmu ajaib yang sangat ditakuti di dunia Kang Ou dan memiliki spesifikasi yang unik yang bahkan tidak dikuasai oleh Chia Bun Ho sekalipun. Selain itu, Tien Te Xin Chiang atau pukulan sakti langit bumi yang membuat tokoh Tibet Kok Beng Lama sangat ditakuti dan membuat geger rimba persilatan Tiongguan juga dipelajari dan dikuasai dengan baik oleh Jia Xinliang. Dan puncaknya adalah Hok Mo Cap Sa Chiang atau 13 jurus penakluk iblis yang di tangan pendekar lembah naga Jia Xinliang membuat kalang kabut dan pontang-panting siapapun lawan yang menandinginya, termasuk Pangeran Cheng Han Ho yang harus menyerah kalah terhadap kehebatan ilmu ini. Alasan keempatnya tentunya tenaga sinkangnya yang sangat dahsyat. Dalam serial Pedang Kayu Harum, sebelum era kisah pendekar lembah naga selama kurang lebih 100 tahun sebelumnya, dunia persilatan memiliki 4 tokoh sakti yaitu Chia Keng Hong, Kok Beng Lama, Bun Huat Tosu, dan Tiong Pek Ho Siang. Kemampuan keempat tokoh ini boleh dikata ada pada posisi yang sejajar dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dua di antaranya yaitu Chia Keng Hong dan Kok Beng Lama secara tidak sengaja mengoperkan kekuatan sinkang mereka kepada Jia Xinliang. Peristiwa yang kelak mengubah jalan hidup Jia Xinliang ini terjadi saat dia masih kecil. Kejadian tidak terduga ini tentu adalah investasi besar bagi seorang Jia Xinliang. Diberi tenaga sinkang secara cuma-cuma oleh dua tokoh besar pada saat itu adalah peristiwa yang tidak pernah dialami oleh seorang tokoh silat manapun dalam serial Pedang Kayu Harum. Chia Keng Hong pernah diberi tenaga sinkang tapi hanya oleh satu orang saja, yaitu gurunya Sin Jiu Kiam Ong. Sementara Jia Xinliang memperolehnya dari dua orang dengan level yang sama. Hal ini tentu saja menjadikan Jia Xinliang memiliki cadangan persediaan tenaga sakti yang luar biasa, di atas dari apa yang dimiliki oleh tokoh silat manapun di era itu. Kalau mengkomparasi Jia Xinliang dengan tokoh sakti yang lain, antara Jia Xinliang dan Chia Keng Hong, Jia Xinliang walaupun sebagai cucu akhirnya menempatkan dirinya dengan keunggulan setengah level di atas Chia Keng Hong. Keunggulan Chia Keng Hong adalah jika dia bersenjatakan Siang Bok Kiam dan memainkan Siang Bok Kiam Sut. Ini akan menjadi perkara yang sulit bagi Jia Xinliang walaupun masih bisa diatasi tentu dalam jangka waktu pertarungan yang lama dan menguras energi dan konsentrasi. Jia Xinliang akhirnya akan unggul daya tahan dan kekuatan tenaga sakti. Antara Jia Xinliang dan Yap Kun Leong, perbedaan mereka sangatlah tipis bahkan cenderung berimbang. Kedua tokoh sakti ini adalah deskripsi yang hampir perfect untuk menganalisa kapasitas mereka berdua dari berbagai sisi. Jia Xinliang dan Yap Kun Leong sama-sama memiliki ketenangan di atas rata-rata saat bertarung, juga sama-sama punya mental dan karakter yang kuat yang terbentuk sejak mereka masih kecil dan melewati banyak penderitaan. Yap Kun Leong ini punya banyak ilmu dan guru sakti. Tercatat Chia Keng Hong, Bun Huat Tosu, dan Tiong Pek Ho Siang pernah mendidik dan mewariskan ilmu-ilmu simpanan mereka kepada Yap Kun Leong. Sementara Jia Xinliang punya guru fiktif yaitu Bu Beng Hut Chow atau Dewa Tanpa Nama. Pat Hong Sin Kun atau silat sakti 8 penjuru dan Pek In Chiang atau pukulan sakti awan putih adalah trademarknya dari Yap Kun Leong. Sementara Hok Mo Cap Sa Chiang atau 13 pukulan penakluk iblis adalah signature skillnya Jia Xinliang yang membuat dia menyandang julukan mentereng pendekar lembah naga. Kualitas ilmu-ilmu tersebut ada pada level high class, jarang ketemu tanding dan masuk kategori mujizat, sehingga pertarungan ratusan jurus antara keduanya masih berpotensi imbang. Walau akhirnya keunggulan sinkang yang mendorong setiap gerakan dari ilmu Hok Mo Cap Sa Chiang akan menempatkan Jia Xinliang pada posisi yang lebih baik, walau sangatlah tipis karena sinkang Yap Kun Leong pun berkembang pesat seiring dia mempelajari kitab King Lun Taipun. Ibaratnya kalau keduanya terlibat dalam duel hidup mati, maka hasilnya yang satu mati dan yang satu setengah mati. Antara Jia Xinliang dan pendekar sadis Cheng Tianxin, pendekar sadis Cheng Tianxin memang tidak bisa dipungkiri adalah tokoh dengan elektabilitas tertinggi di serial Pedang Kayu Harum. Berbagai aspek yang ada pada diri anak pangeran ini, terutama sisi psikopatnya, sangat menarik perhatian pembaca, dan jelas juga majikan Pulau Teratai Merah ini tokoh yang sangat sakti.
Rekam jejak pertarungannya menunjukkan itu, pendekar sadis pernah mengalahkan 4 tokoh besar dunia persilatan yang merupakan datuk-datuk dengan kemampuan ilmu tertinggi di wilayahnya masing-masing sehingga dikenal dengan sebutan 4 besar. Mental dan pengalaman bertarungnya jelas-jelas teruji dan ada pada standar yang tinggi, sehingga nama pendekar lembah naga Chia Shinlong adalah tokoh yang paling pantas untuk disandingkan dan dibandingkan dengan pendekar sadis Cheng Tianxin. Dari berbagai sudut, keduanya memiliki kualitas kesaktian yang hampir sama. Sama-sama mewarisi ilmu-ilmu dari Qin Liangpai, sama-sama memiliki ilmu dari Bu Beng Huchou, sama-sama punya Tiki Ibing. Yang membedakan adalah Chia Shinlong punya ilmu penangkal Tiki Ibing, yaitu It Sin Chi atau totokan jari sakti. Dan ini adalah perbedaan yang cukup signifikan untuk menentukan kualitas keduanya, sehingga dapat disimpulkan pendekar lembah naga lebih unggul dari pendekar sadis. Antara Chia Shinlong dengan Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli, sepasang iblis hitam putih ini adalah lawan sepadan bagi Chia Shinlong dengan catatan keduanya maju berbarengan. Memang ada semacam aturan tak tertulis dalam dunia Kangou dan diyakini tidak melanggar kode etik dalam pertarungan, yaitu tokoh yang berpasangan dalam setiap pertempuran tidak dipermasalahkan jika mereka maju berbarengan. Hal itu tidak dianggap sebagai tindakan pengeroyokan, begitu juga Pek Hiat Moko dan Hek Hiat Moli. Mereka adalah sepasang suami istri, kemana-mana selalu berdua, berkelahi pun pasti maju berdua. Pendekar sakti Chia Keng Hong sudah pernah merasakan kelihayan sepasang iblis ini. Kalau Kok Bing lama tidak ikut campur, hampir bisa dipastikan Chia Keng Hong akan menuai kekalahan pertama sepanjang karirnya sebagai ketua Qin Liangpai. Kekuatan utama dari sepasang iblis ini adalah kekebalan tubuh tidak lumrah yang mereka miliki, dan cara mengatasi keduanya adalah dengan jalan mencari tahu titik lemahnya. Dan itu ternyata ada di telapak kaki mereka. Jika Chia Shinlong mampu menyerang titik lemah mereka, maka selesai sudah pertandingan. Antara Chia Shinlong dan pendekar mata keranjang Tang Hai, dengan alasan apapun Chia Shinlong tetaplah berada satu level di atas Tang Hai. Eksistensi dari Tang Hai muncul di masa-masa akhir serial Pedang Kayu Harum, yang biasanya akan terjadi yang namanya penurunan kualitas dari ilmu-ilmu hebat dan mujizat yang muncul di dekade-dekade sebelumnya. Dan persoalannya adalah tidak adanya ilmu-ilmu baru yang impresif, apalagi mujizat di era pendekar mata keranjang Tang Hai. Dan ini tentu saja secara langsung mempengaruhi kualitas kesaktian dari para tokoh yang hidup di zaman itu. Akan dengan mudah menarik kesimpulan bahwa kapasitas dari Chia Huisong, Xiang Quan Cikang, si kumbang merah Tang Bun An, pendekar mata keranjang Tang Hai, Pek Han Xiong, dan pendekar kelana Shekong menempati level yang lebih rendah dibanding nama-nama seperti Chia Keng Hong, Yap Kun Leong, Cheng Tianxin, dan Chia Shinlong. Pada akhirnya Chia Shinlong memang boleh dikata tidak terlalu lama berkecimpung di dunia Kangou. Setelah selesai semua urusannya, dia memilih untuk menetap di Istana Lembah Naga yang dihibahkan oleh pemerintah kerajaan Bing kepada Chia Shinlong atas kontribusinya menggagalkan gerakan pemberontakan yang dipimpin oleh Raja Sabutai dan Pangeran Cheng Han Ho. Bahkan dalam episode selanjutnya, yaitu Pendekar Sadis, Chia Shinlong sama sekali sudah tidak pernah terlibat lagi pertarungan dengan siapapun dan dari manapun. Cukup singkat profil dari tokoh sakti ini dalam serial Pedang Kayu Harum, tapi tidak mengurangi wibawa dan reputasinya yang luar biasa. Dengan semua potensi yang dia miliki, maka pendekar lembah naga Chia Shinlong bisa disebut sebagai tokoh terkuat Pedang Kayu Harum Universe. Oke, sampai di sini saja pembahasan pada video kali ini teman-teman sekalian. Like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Sampai berjumpa lagi ya di video-video silat yang lainnya.